Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum ibu mulai, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, rajin ya walaupun puasa. Baiklah, sebelum ibu masuk kepada materi kita yang baru, ibu akan mereview terlebih dahulu tentang materi kita yang kemarin. Nah, di sini apakah masih ingat kemarin kita belajar apa minggu lalu? Ya, kemarin kita masih belajar tentang energi. Kemarin kita terfokus pada dua, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, di sini siapa yang masih tahu bagaimana sih konsep energi kinetik dan juga energi potensial? Nah, energi kinetik yaitu energi yang dimiliki benda karena adanya kelajuan atau posisi atau gerak suatu benda. Sedangkan energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena adanya kedudukan, atau bisa juga sama dengan posisi, atau energi itu identik dengan adanya gaya gravitasi bumi seperti benda jatuh ya, masih ingat ya, seperti apel jatuh, buah jatuh. Baiklah, terkait dengan hal tersebut kita melanjutkan pada topik energi. Kali ini kita akan membahas energi mekanik. Nah, energi mekanik. Di sini ada nggak sih yang tahu apa itu energi mekanik? Sebelum pengertian kita kasih contoh dulu lah ya. Sini ada nggak yang bisa berikan apa itu contoh energi mekanik? Bisa seperti benda yang jatuh. Nah, jadi kenapa sih benda yang jatuh itu juga disebut ke dalam energi mekanik? Sedangkan kemarin kita belajar kalau peristiwa benda jatuh atau apel jatuh atau kelapa jatuh itu merupakan contoh dari energi potensial. Jadi energi di dalam energi, misalnya benda jatuh itu kan juga memiliki geraknya itu loh ya, yang bisa diukur berapa ya. Jadi di dalam energi mekanik itu juga terjadi konservasi energi. Nah, untuk lebih mudah memahaminya nanti kita masuk pada pembahasannya ya. Baiklah, sebelum masuk di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep dari energi mekanik, kemudian untuk mengetahui konsep dari hukum kekekalan energi, kemudian juga untuk mengetahui dan menunjukkan contoh dari konsep energi mekanik atau hukum kekekalan energi seperti pada benda jatuh bebas. Nah, baiklah, langsung saja kita pembahasannya, yaitu yang pertama di sini apa itu energi mekanik. Jadi energi mekanik itu penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ibu rumuskan ya, energi mekanik atau EM sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial atau EK ditambah EM. Nah, di dalam energi mekanik ini merupakan energi yang mampu menjelaskan secara baik hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, hal itu bisa kita lihat dari misalnya ini ada benda yang jatuh ke bawah sini, bawah sini lagi, mungkin bisa juga dia memantul. Nah, di setiap benda ini memiliki besar energi mekanik yang sama. Yang membedakannya apa sih? Yang membedakannya yaitu energi kinetik dan juga energi potensialnya. Nah, berdasarkan hal tersebut maka
kita dapat memberikan rumusan bahwa hukum kekekalan energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2 atau EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, pertanyaan lagi loh, kenapa ya nilai energi kinetik dan energi potensialnya beda sedangkan energi mekaniknya sama di setiap posisi ini? Jadi, pada kondisi di sini energi kinetiknya itu yaitu kecil atau sama dengan 0 karena belum ada kalajun atau gerak ya. Jadi masih di awal. Jadi sama dengan EK-nya sama dengan EK0. Kemudian energi potensial kan karena energi potensial karena kedudukannya maka semakin tinggi benda maka energi potensialnya juga semakin tinggi. Jadi energi potensialnya rendah kemudian turun ke bawah ini berarti energi kinetiknya kecil, lebih besar karena sudah terjadinya gerak. Kemudian energi potensialnya karena menurun jadi energi potensialnya itu lebih kecil daripada di posisi awal. Kemudian seperti yang ketiga kebalikan dari yang pertama ya, jadi energi kinetiknya lebih besar karena sudah banyak geraknya dari 0 dan juga energi potensialnya sama dengan 0 karena kedudukannya yang semakin rendah. Nah, sebelumnya hukum kekekalan energi mekanik itu apa sih? Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu bahwa energi itu tetap, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi itu dapat berubah bentuk. Baiklah, kita masuk saja ke contoh soalnya ya. Contoh soal. Sebuah benda jatuh bebas (50 meter), beratnya 500 gram. Soal yang pertama, tentukan energi kinetik, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik dan energi potensial setelah jatuh sejauh 10 meter. Kemudian tunjukkan hukum kekekalan momentum. Jadi pembahasannya yaitu berdasarkan soal itu kita lihat ya, sebuah benda itu jatuh bebas. Berarti di sini benda ketinggiannya jatuh dari 50 meter. 50 meter. Nah, jatuh. Kemudian dari soal yang kedua yaitu sejauh 10 meter. 10 meter. Berarti di sini merupakan H1 dan di sini H2. Nah, berdasarkan ini kita buat diketahui. Diketahuinya yaitu ada massa di soal itu 500 gram. Nah, untuk mencarinya maka satuannya kita ubah ke kilo. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua yaitu H1 dan H2-nya. Kemudian gravitasi itu secara umum 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Di sini Ibu pakai yang 10 meter per sekon. Nah, kita masuk ke soal yang pertama yaitu berapa energi kinetik dan energi potensial benda sebelum jatuh. Berarti di sini EK1. Nah, berdasarkan persamaan yang ini tadi ya, konsep yang Ibu berikan ini karena tidak adanya gerak, berarti EK1-nya itu sama dengan 0. Kemudian EP1-nya semakin tinggi maka besar, EP1-nya maka semakin besar ya. Kita buktikan. Berarti EP1-nya masukkan persamaan dulu, M kali B kali H. Masanya 0,5 kilo. Kemudian gravitasinya 10. Kemudian ketinggiannya sama dengan
50 meter. 0,5 kali 10 sama dengan 5. 5 kali 50 sama dengan 250 joule. Kemudian di titik yang kedua, soal yang kedua, energi kinetik dan energi potensial setelah jatuh 10 meter. Berarti di sini menjadi EK2 ya. EK2 sama dengan, nah karena di sini tidak ada waktu, sedangkan untuk mencari energi kinetik itu sebenarnya setengah mv kuadrat. Masanya ada, V-nya kita ini kalau rumus P itu V sama dengan S per T atau V sama dengan X per T, dimana semuanya membutuhkan waktu, sedangkan dari soal tidak diketahui berapa waktu benda itu jatuh dari ketinggian 50 sampai ketinggian 10. Jadi ibu ketikan sininya kita berlaku gerak vertikal. Nah, persamaannya VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 dikurang 2GH. Jadi karena V0 ini letaknya di sini, V0 ini sama dengan V mula-mula, jadi sama dengan 0 dikurang 2 kali G, G nya dikali 10 H. Nah ada H1 dengan H2, berarti H2 dikurang H1, H2 nya sama dengan 10 dikurang 50, jadi min 20 dikali 10 dikurang 40, min 10 dikurang 50 berarti min 40, jadi min 20 dikali min 40 sama dengan min 800. Nah ini kan kuadrat, tidak dirubah ya, karena di dalam EK ini membutuhkan V kuadrat. Kita masukkan saja setengah, masanya 0,5 kali min 800 kan ya. Oh ya, minnya hilang ya, karena kan min dikali min sama dengan plus, jadi masukkan saja 800. Jadi 0,5 ini dicoret, di 400 dikali 5 sama dengan berapa? 200. Selanjutnya energi potensial yang kedua. Pada ketinggian yang kedua, maka energi potensial EP2 sama dengan M kali G dikali H. Masanya sama dengan tetap 0,5, G 10. Hanya H yang kedua ya, 10. Oke, 0,5 dikali 10 sama dengan 5. 5 dikali 10 sama dengan 50. Ya, kita lanjutkan ke yang C, yaitu tunjukkan hukum kekekalan momentum. Berarti di antara posisi pertama dan posisi kedua, besar energi mekaniknya sama dengan sama. Nah, kita masuk ya, EM1 sama dengan EM2, berarti hukum kekekalan mekaniknya sama ya. EP1 ditambah EK1 dengan EP2 ditambah EK2. Masukkan EP1 nya sama dengan 250 joule ditambah 0, EP2 nya sama dengan 50 joule, EK2 nya sama dengan 200 joule. Di sini 250 joule, 50 tambah 200 sama dengan 250 joule. Jadi terbukti ya, hukum kekekalan mekaniknya antara posisi pertama dan posisi kedua sama. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah kalian ada yang belum bisa memahami? Bisa? Alhamdulillah. Nah, kalau bisa, silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan, yaitu dalam buku paket halaman 30, soal nomor 1 sampai nomor 2 aja ya. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Kemudian dalam energi mekanik itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan, mengingat waktu ya. Selanjutnya silakan kalian ulang-ulangi di rumah. Ibu tutup. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.